Bukan rudal Amerika, justru lebih takut Rusia lakukan hal tidak etis. Ini demi kuasai wilayah Ukraina. Jajak pendapat baru dari The Associated Press NORC Center for Public Affairs Research menunjukkan sebanyak 61% orang Amerika Serikat mengatakan misinformasi seputar perang adalah masalah besar. Media pemerintah Rusia dan akun media sosial mereka telah mempublikasi cuitannya. Laporan TV dan unggahan foto bangunan dan mayat korban serangan di Ukraina telah dilaporkan sebagai klaim palsu. Awal bulan ini misalnya laporan media halaman Facebook, akun Twitter, dan seluruh Telegram, Kremlin mencoba menyangkal foto dan citra satelit dari mayat yang ditinggalkan oleh tentara Rusia di jalan-jalan Bucha, Ukraina. Rusia bahkan menyebutnya sebagai hoax. 3/4 dari publik AS menyalahkan pemerintah Rusia sebagai pihak yang bertanggung jawab menyebarkan informasi salah seputar perang, sementara sisanya menyalahkan pengguna media sosial. Merupakan perusahaan teknologi dan media massa. Jangkauan Rusia luas, mereka memiliki banyak outlet berbeda yang mereka gunakan. Semuanya dari media pemerintah, dalam bahasa Rusia, Inggris, dan terutama Spanyol. Kata dari Melinville, seorang profesor Universitas Clemson yang mempelajari disinformasi seperti dikutip Reuters. Reuters merangkum jajak pendapat juga menunjukkan mayoritas penduduk AS, sekitar 57% mengatakan mereka berpikir Presiden Rusia Vladimir Putin telah menggerakkan pasukan Rusia untuk melakukan kejahatan perang. Laporan tersebut juga mencatat sejak invasi Rusia dimulai, postingan media sosial yang menyesatkan gambar dan video palsu, dan berita utama yang dipropagandakan telah menjamur di situs web dan media sosial seperti TikTok dan Facebook. Bahkan pengguna media sosial telah menjadi korban dengan tidak sengaja membagikan atau menyukai unggahan yang tidak akurat. Dalam laporan jajak pendapat tersebut disebutkan sekitar 6 dari 10 orang AS mengatakan pengguna media sosial memiliki tanggung jawab yang signifikan atas penyebaran informasi yang salah tentang invasi Rusia ke Ukraina. Kelly Carroll, 58 tahun yang tinggal di luar Fresno, California, mengatakan dirinya terkadang frustasi oleh tingkat pengguna media sosial yang berbagi posting tentang perang Rusia Ukraina tetapi tidak mengutip sumber informasi mereka. Anda akan melihat hal-hal yang orang nyatakan sebagai fakta, seolah-olah mereka ada di sana, kata Carol tentang postingan yang dia lihat di media sosial seputar perang. Carol yang menonton berita lokal dan mendengarkan radio bicara konservatif menambahkan bahwa dia juga kerap menemukan kesalahan dengan pelaporan berita tentang perang. Dirinya juga merasa kesulitan untuk menemukan laporan berita seputar perang yang tidak disuntik dengan opini. Saya tidak ingin opini, saya hanya ingin fakta, katanya. Tidak hanya Putin, setengah dari orang AS juga menyalahkan pemerintah Tiongkok yang menolak mengutuk tindakan Rusia di Ukraina dan menyebarkan informasi yang salah seputar perang. Mengutip Reuters, outlet media yang dikelola pemerintah Tiongkok tercatat telah membuat setidaknya 74 posting Facebook berbahasa Inggris yang merujuk pada teori konspirasi bahwa AS menjalankan laboratorium perang biologis rahasia di Ukraina yang dengan sengaja merilis virus mematikan menurut laporan baru dari NewsGuard. Rusia menggempur target-targetnya di Ukraina termasuk membombardir ibu kota, Kiev. Hampir selusin orang dikabarkan terluka, tak terkecuali satu orang yang kehilangan satu kaki sementara yang lainnya terperangkap di puing-puing ketika 2 bangunan dihantam. Reuters melaporkan, pemboman itu terjadi hampir 1 jam setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengadakan konferensi pers dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Seorang juru bicara mengatakan Guterres dan timnya selamat. Tidak hanya Kiev, serangan Rusia juga menyasar seluruh negeri. Di Polnya, di barat Chernihiv, dekat perbatasan dengan Belarus dan Fastiv, pusat kereta api besar di barat daya ibu kota. Wali kota desa mengatakan roket dicegat oleh pertahanan udara. Pihak berwenang Ukraina juga melaporkan kebakaran hebat Rusia di Donbas dan di dekat Kharkiv, sebuah kota timur laut di luar Donbas yang dipandang sebagai kunci serangan. Di Mariupol yang menjadi sasaran utama Rusia 2 minggu terakhir, pejuang Ukraina bersembunyi di pabrik baja yang mewakili kantong perlawanan terakhir mengatakan pemboman terkonsentrasi semalam menewaskan dan melukai lebih banyak orang. Sebanyak 2 rudal Rusia menghantam Kiev selama kunjungan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Kamis 28 April. Rusia menarik pasukannya dari luar Kiev pada bulan lalu setelah gagal merebut ibu kota dan melancarkan serangan besar-besaran di wilayah Donbas, timur Ukraina. Ledakan terdengar segera setelah Guterres menyelesaikan pembicaraan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Serangan itu menyoroti kekhawatiran bahwa ibu kota tetap rentan. Zelensky mengatakan ledakan itu membuktikan bahwa tidak boleh mengabaikan kewaspadaan. Kita tidak boleh berpikir bahwa perang telah berakhir, katanya. Roket-roket itu mengguncang distrik Shevchenko,
tengah kota dan satu roket menghantam lantai bawah sebuah bangunan tempat tinggal 25 lantai. Pejabat Ukraina mengatakan serangan tersebut melukai sedikitnya 10 orang. Sanksi Reuters mendengar 2 ledakan, tetapi penyebabnya tidak dapat diverifikasi secara independen. Belum ada komentar dari Rusia tentang ledakan itu. Saat ini pasukan Rusia berkumpul di wilayah timur yang dikuasai pasukan separatis sejak 2014. Moskow pun memegang petak selatan yang berhasil direbut pada Maret. Staf Umum Ukraina mengatakan Rusia meningkatkan serangan militernya di Donbas. Musuh meningkatkan kecepatan operasi ofensif. Penjajah Rusia mengerahkan tembakan intens di hampir semua arah, katanya. Klaim serangan pun diberikan Rusia yang melaporkan serangkaian serangan oleh Ukraina di wilayah perbatasan kedua negara. Moskow telah memperingatkan bahwa serangan semacam itu beresiko eskalasi yang signifikan. Laporan terbaru pada Kamis menyatakan 2 ledakan besar terdengar di kota Belgorod, Rusia dekat perbatasan dengan Ukraina. Tidak jelas apa yang menyebabkan serangan itu dan apakah ada korban atau kerusakan. Serangan rudal Rusia ke wilayah Ukraina, 2 ledakan terdengar di pusat Kiev, Ukraina pada Kamis malam 28 April. Wali kota Vitali Klitschko mengkonfirmasi informasi tentang ledakan di ibu kota tersebut. Teman-teman, di malam hari musuh menembaki Kiev. Ada 2 serangan di distrik South Shevchenkivsky. Semua layanan ada di tempat kejadian. Informasi tentang para korban sedang diklarifikasi. Tulisnya di Telegram sebagai dilansir Ukrinform, agensi berita Ukraina. Administrasi negara kota Kiev melaporkan bahwa peringatan udara atau sirine telah diumumkan di Kiev. Serangan rudal di Melnytsky. Sementara itu dilaporkan sebuah fasilitas infrastruktur yang terletak di distrik Sepetivka, wilayah Melnytsky, telah dihantam rudal Rusia. Tidak ada korban yang dilaporkan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Administrasi Militer Daerah Melnytsky, Serhiy Hamali di Telegram. Malam ini selama peringatan serangan udara, musuh kembali menyerang negara kita. Rudal dunia Rusia tidak melewati wilayah Melnytsky, tulis Hamali. Dikatakannya sarana prasarana di salah satu wilayah masyarakat distrik Sepetivka terkena imbasnya. Api sudah padam. Saya berterima kasih kepada penyelamat dari layanan darurat negara Ukraina. Efeknya sedang dihilangkan. Tidak ada korban, tambah Hamali. Sebuah pengingat bahwa blok apartemen 25 lantai telah rusak dan sebagian hancur dalam serangan rudal Rusia di Kiev malam ini menurut data awal 10 warga sipil terluka. Perang belum berakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengingatkan bahwa serangan rudal Rusia baru-baru ini di kota-kota Ukraina telah membuktikan bahwa perang belum berakhir, serta telah menunjukkan sikap Rusia yang sebenarnya terhadap institusi global. Serangan rudal Rusia di Ukraina, Kiev, Lviv, Odessa, dan kota-kota lain sekali lagi membuktikan bahwa kita tidak bisa lega. Kita tidak bisa berpikir bahwa perang sudah berakhir. Kami masih harus berjuang. Kami masih harus mengusir penjajah, kata Zelensky dalam sebuah pidato video. Pada hari Kamis, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melakukan kunjungan ke Ukraina untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky segera setelah akhir pembicaraan rudal Rusia menghantam kota Kiev.